Lagi bersama kami di podcast SMA Negeri 5 Kota Kupang. Jadi kali ini kita bersama dengan Ibu Ani Ijo SPD, seorang guru seni budaya di SMA Negeri 5 Kupang. Ayo tepuk tangan dulu. Halo. Boleh perkenalkan nama sedikit. Baik, nama saya Ani, Ibu Ani Ijo SPD, selaku guru seni budaya di SMA Negeri 5 Kupang. Oke. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Luar biasa ya Ibu ya. Ibu tambah cantik. Terima kasih. Tambah Kalian cerah, juga Ibu. tambah ganteng, tambah cantik. Oke, jadi baik, untuk teman-teman ketahui bahwa Ibu Ani ini seorang guru seni budaya yang mencakup di bagian tari dan juga di bagian modern dance. Ya. Jadi karena Ibu ini merupakan senior saya dalam bidang tari, jadi Ibu ini pasti sudah banyak pengalaman nih dari remaja soal seni, dan sampai sekarang Ibu terus melanjutkan dan juga mengembangkan minat Ibu di bagian seni sampai menjadi seorang guru seni budaya nih. Benar sekali. Oke. Jadi teman-teman, sebelum itu ini yang tadi sudah Kak Ecu jelaskan Ibu Ani. Nah, ini Ibu Aninya teman-teman. Mungkin tadi teman-teman bingung Ibu Ani itu yang mana ya? Jadi Ini Ibu Ani yang mana? ya. Nah, ini saya. Oke, Ibu, saya punya pertanyaan. Kira-kira Ibu itu tertarik di bidang seni itu dari SD, SMP atau SMA, sehingga sekarang Ibu Ani melanjutkan ke jenjang berikutnya sampai jadi guru seni? Baik ya, untuk pengalaman sendiri, Ibu suka seni itu dari kecil. Ya, jadi Ibu suka seni dari kecil dan Ibu ikut sanggar seni itu dari kecil juga, dari SD, berlanjut SMP, ikut kegiatan ekskul di sekolah, lanjut SMA juga mengikuti semua kegiatan ekskul di sekolah, khususnya ekskul ya, Seni, tari. ekskul seni, paduan suara, drum band, nari. Ya. Ibu Berarti sangat Ibu luar ini biasa. multi talent nih Ibu. Iya. Waduh, itu kira-kira Ibu tidak capek ya? Itu kayak ekstra Membagi sekali waktu. Ibu, membagi waktunya. Untuk belajar. Ya karena kita hobi, Ya, kita betul. hobi pasti tidak akan merasa capek Capek. atau lelah. Ya. Ya. Oke. Bisa dilanjutkan Ibu. Baik, kalau untuk pengalaman saya sendiri dari SD itu kalau ada kegiatan mengisi acara untuk di sekolah pasti saya akan menawarkan diri. Ya, saya akan menawarkan diri dan merangkul teman-teman untuk menari, ya, untuk seperti itu pasti. Dan Ibu sendiri dulu kan di SD Asumta ya, SD Asumta, maka suster juga sangat senang karena ada bakat-bakat dari siswa-siswa yang menonjol pada saat itu. Jadi di acara waktu itu acara keuskupan, di keuskupan, acara yayasan itu pasti Ibu sering tampil di sana. Oke, Ibu. Ini Kebetulan. sangat kebetulan karena Ya, kami saya berdua teman ini tamatan SD Asda Sunta Assunta. juga Ibu. Ya. Aduh. Ya. Memang Terima kasih banyak SD Assunta sudah melahirkan ketiga. Kenapa sampai SD Asumta ya? Karena Iya. bakat dari Iya, sana ya. betul. Ya. Kemudian lanjut SMP, Ibu juga di swasta juga di Santa Teresia. Oh. Ya, di sana juga waktu itu mau ulang tahun sekolah. Ya, ulang tahun sekolah, di situ juga suster juga sangat senang karena di situ banyak anak-anak yang maksudnya yang hobinya tuh hobi menari. Nah, di situ Ibu juga dengan kakak kelas juga merangkul adik-adik kelas untuk menari ya. Kemudian ikut kegiatan, berbagi kegiatan, mengisi acara di mana-mana sering. Kemudian masuk ke SMA, sama SMA juga Ibu di Giovanni ya. Di Giovanni ikut drum band, kemudian ekskul seni, paduan suara, tari, pokoknya kegiatan apapun pasti Ibu ikut. Sampai kegiatan olahraga pun Ibu ikut, taekwondo, Ibu pernah ikut ke Jurda juga. Ibu Iya. kalau misalnya Ibu pernah sangat luar dengar, biasa. kalau misalnya Pokoknya di bagian seni Ibu Iya.
Kalau bisa Selalu pendengar mengikuti. itu ibu itu merupakan purna paskibraka. Oh ya, ibu juga purna paskibraka. Ibu. Giovanni. Pokoknya semua kegiatan ekstrakurikuler pasti ibu ikut. Iya, betul. Bagian seni, olahraga gitu. Iya betul ya teman-teman, ini mungkin saya sangat setuju dan sangat kagum dengan Ibu Ani karena menurut saya Iya. pengalaman itu memang yang paling berharga dalam Iya. hidup kita Iya, sih. betul. Iya. Saya juga sangat kaget Ibu. Wow, sangat-sangat hebat. Iya, kemudian kuliah juga, masuk kuliah, pertama ibu mau mengambil jurusan informatika, ya sebenarnya. Hanya orang tua ibu khususnya mama itu mengarahkan ibu, kamu ini kan bakatnya, hobinya itu di seni, kenapa kamu tidak mengambil jurusan seni saja supaya sesuai dengan bakat kamu, seperti itu. Terus ibu bilang, tapi kan itu jadi guru, saya tidak mau jadi guru. Awalnya seperti itu ya, awalnya seperti itu. Tetapi mama bilang, coba dulu, karena sesuatu yang kita ambil karena kita suka itu akan jauh lebih berarti daripada satu hal yang tidak kita suka atau baru kita sukai kemudian kita akan menjalaninya. Jadi ya. Jadi waktu itu ibu mengikuti dan alhasil waktu di jurusan seni ibu sangat menikmati ya, karena itu hobi dari kecil. Kemudian kita sering diminta untuk mana-mana, ibu ikut sanggar juga kan. Ibu ikut sanggar di Taman Budaya ya, sudah lama, sampai dari 2000 berapa ya? 2011 kalau tidak salah sampai 2018 atau 19 ibu masih ya itu kemana-mana di bawah asuhan Dinas Pendidikan Kebudayaan, keliling Indonesia juga, membawa nama NTT juga ya. Ya, kemudian luar biasa teman-teman, saya sampai shock, kaget, sangat-sangat kaget. Bisa menekuni di Taman Budaya 7-8 tahun, 7 atau 8 tahun sekitar. Lama ya. Sudah lama. Kemudian Kemudian ibu tamat kuliah itu juga langsung ngajar karena memang jurusan seni itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi pengalaman ibu dari ibu mengajar sampai sekarang tidak hanya ibu mengajar saja, tapi banyak ibu membagi pengalaman atau melatih. Ya, orang minta untuk melatih anak-anak di luar sekolah seperti itu, ya. Ya pasti teman-teman itu kalau misalnya orang-orang yang di luar itu pasti tahu kalau misalnya Ibu Ani ini pasti jam terbangnya tinggi. Karena sudah menekuninya ini pasti dari kecil, pasti orang pasti percaya. Kayak bilang, kalau misalnya wah Ibu Ani ini kan pasti dari kecil, pasti untuk seni pun untuk menari ini pasti sudah lebih mengerti. Kayak maksudnya kayak orang tuh pasti merasa juga. Ya. Orangnya yakin gitu. Tapi memang sangat-sangat luar biasa ibu, kami saja baru tahu. Iya. Ibu ini kalau untuk mengajar menari ini lentik, tapi iya, ternyata benar. ibu ini seorang purna paskibraka dan juga pernah mengikuti taekwondo. Ya. Kita berikan tepuk tangan dulu kalau. Berarti ibu tuh sangat-sangat pintar membagi waktu. Iya. Iya. Bisa, karena hobi jadi kita bisa membagi waktu. Iya. Kalau kita menyukai suatu hal, suatu pekerjaan, pasti dengan sendirinya kita bisa membagi waktu. Ya. Oke, jadi setelah ibu tamat dari kuliah, ibu itu langsung mengajar. Iya, ibu langsung ngajar. Kira-kira ibu bisa menjelaskan sedikit pengalaman ibu mengajar sampai bisa masuk di SMA Negeri 5 Kupang ini sebagai seorang guru seni. Baik. Jadi ibu awalnya itu ngajar tahun 2012 itu di SMA Negeri 3. Ya, SMA 3. Jadi di SMA 3. Kemudian ibu honor. Kemudian tahun 2016 ibu mengikuti seleksi guru kontrak. Nah, ibu mengikuti seleksi guru kontrak dan puji Tuhan ibu lulus waktu itu dan ditempatkan di Kabupaten Kupang waktu itu di Taibenu. Itu tahun 2016. Jadi di Taibenu
Kemudian karena memang jaraknya terlalu jauh dan di sana pun ibu harus membagi waktu juga dengan ibu punya kegiatan, karena waktu itu ibu masih terus menari, masih terus berkarya juga, karena jauh antara Kupang dan Taibenu jauh. Jadi ibu minta meminta untuk kalau bisa dipindahkan untuk di Kota Kupang, dan puji Tuhan Dinas Pendidikan juga mengabulkan permintaan ibu, dan ibu juga sebenarnya tidak meminta juga di sini ya. Ibu mau di mana saja, intinya di Kota Kupang. Di Kota Kupang dekat. Karena Dan pasti capek ya, ya, ibu ya, Kota Kupang ke kabupaten. Kabupaten waktu itu jauh. Dan puji Tuhan akhirnya Dinas Pendidikan mengabulkan dan ibu ditempatkan di sini tahun 2017. Ya. Berarti pengalaman ibu dalam mengajar ini pasti sudah sangat sudah lama ya, dari 2012 sampai sekarang. Dari Kota Kupang pindah kabupaten, pindah Kota Kupang lagi, pasti ada pengalaman-pengalaman yang bisa ibu dapatkan. Menurut ibu sendiri itu bagaimana ibu kalau untuk anak-anak nih, pasti kan kayak rasa seni itu sudah hal biasa, maunya sudah anggap enteng saja begitu ibu, karena di bidang karena hanya saja sebagai di pelajarannya saja ibu. Kira-kira ibu itu bagaimana cara membangkitkan minatnya semangatnya anak di bidang seni begitu ibu? Baik, selama yang ibu asuh dari dulu sampai sekarang, cara untuk membangkitkan semangat anak itu sebenarnya begini. Anak sudah punya hobi, anak kepingin untuk mau tampil. Sekarang bagaimana kita yang memfasilitasi anak, kita yang mendukung anak itu seperti apa ya. Misalkan begini, Wela punya bakat ya, Wela senang menari ya, mau mengikuti kegiatan ekskul dan sebagainya, kepingin untuk tampil tapi tidak ada guru yang mau mendorong. Nah, kalau di situ ibu lebih kepada mendorong siswa dan memotivasi siswa untuk dia bisa berkembang. Kalau ibu seperti itu. Betul ya. Untuk saya sendiri merasakan ya di SMA 5 Kupang itu bagaimana ibu berperan penting di bidang seni. Oke ibu, melihat dari perjalanan ibu dari 2012 sampai sekarang, sampai ibu masuk di SMA Negeri 5 Kupang, mungkin ibu bisa menceritakan sedikit pengalaman-pengalaman yang sudah ibu dapat, kiranya membimbing anak-anak, misalnya di lomba atau di kegiatan-kegiatan lainnya yang menurut ibu itu sangat berkesan di hati ibu, mungkin di SMA Negeri 5 Kupang. Baik, yang sangat berkesan untuk saya pada saat saya membimbing anak itu, anak-anak sendiri itu maksudnya mereka itu punya tanpa paksaan yang pertama, punya niat. Nah, itu yang membuat saya tuh merasa terharu juga, karena tidak gampang membawa nama sekolah di ajang event apapun itu. Dan memang teman-teman, jadi memang kalau kita ingin mengikuti lomba itu guru-guru harus memilih yang memang mereka punya dari niat juga juga dari kelenturan. Karena pasti kan teman-teman atau guru-guru pun sendiri pasti mau yang terbaik ya. Dan yang harus berikutnya, kita harus berkorban, punya banyak waktu. Jadi kalau ibu sendiri pasti kita harus berkorban waktu ya. Korban waktu itu sangat penting ya. Kalau untuk ibu, untuk mendampingi anak-anak itu ibu akan totalitas dan royal untuk anak-anak. Kalau ibu kalian sudah bisa merasakan sendiri bagaimana kalau ibu mendampingi kalian seperti apa. Motivasi, meluangkan waktu, tenaga itu penting, dan itu memang anak membutuhkan itu. Ya, anak lebih membutuhkan itu. Dukungan tuh sangat, apalagi anak yang sudah punya hobi. Iya, itu tinggal didukung. Saya setuju ya dengan ibu, karena mungkin kita kalau siswa kalau ikut lomba, terus kayak seusai ikut lomba, terus kayak misalnya nih kita sudah berikan yang terbaik dari persika, tapi belum berhasil membawakan lomba itu, kalau tidak diberikan apresiasi itu
seperti bagaimana ya, kita berjuang sendiri tapi Iya. ya puji Tuhan sama ini Sekolah sekolah Selalu. kita selalu ya Iya. selalu mensupport Selalu itu. mensupport. Mau kalah mau menang pasti sekolah tetap Support. mensupport. Dan puji Tuhan juga untuk kesenian di SMA Negeri 5 khusus bidang tari itu selalu juara Iya. kalau di luar ya. Ya, Ya, tepuk betul, tangan ya. dulu. Oke, mungkin Ibu bisa menyebutkan sedikit mungkin prestasi-prestasi Prestasi, apa ya. saja yang Ibu sudah Iya. bawa mungkin Mendampingi. akhir-akhir ini mendampingi anak-anak. Oke. Dari awal waktu Ibu masuk 2017 itu awalnya itu ada lomba tari, itu lomba tari antar sekolah kelurahan Oibuvo ya. Pokoknya itu di lombanya tuh di ini Ramayana waktu itu. Oh ya. Dan puji Tuhan waktu itu kita juara 1. Wow. Kita juara 1 waktu itu Baru ya. masuk loh. Iya, Ibu baru masuk. langsung juara 1. Ya. Ini membuktikan kalau kualitas Ibu Ani itu Iya. sudah sangat Kemudian tahun waktu itu banyak event juga, banyak event yang kita ikut. Bukan hanya perlombaan saja, ada mengisi acara juga. Kita pernah waktu itu tarian massal waktu sepak bola ini Piala Gubernur. Oh. Waktu itu SMA 5 membuat tarian massal, tarian pembukaan di turnamen bola kaki Piala Gubernur waktu itu. Yang berikutnya tahun 2019 atau 18 waktu itu kita pernah menjuarai film pendek ya, juara film pendek dan sampai tingkat nasional waktu itu. Iya. Dan waktu itu FOS 2N-nya di Lampung dan Ibu bawa anak ke sana. Ke Lampung. Ke Lampung. Wow. Karena kita juara waktu itu kita juara 1 FLS 2N film pendek. Ya. Ternyata FLS 2N. punya Iya. Prestasi yang Dan iya, waktu di tingkat nasional juga film kita masuk 15 besar. wow. Iya. Wow. Itu dari bimbingan Ibu Ani. Iya, waktu itu Ibu tahun sangat 2019. Ya. Kemudian DBL untuk dance Ya. itu tahun 2019 itu kita the best kostum. Ya. Kemudian lanjut di 2 tahun yang lalu Ya. 2021 Ya, itu kita juara 1 Juara dance satu, ya. DBL, kemudian tahun Tahun ini juara 2 dance DBL ya. 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 Kemudian masih banyak juga juara-juara Dance lomba yang tari. lain. Tari yang lain juga kita juara Iya. juga. Hanya lupa eventnya apa-apa. Iya. Banyak Saking banyak banyaknya event, saking prestasi. banyaknya prestasi. Luar biasa. Ya. Oke. Jadi kalau saya sendiri itu merasakan ya bagaimana Ibu Ani itu menyupport anak, Iya. membimbing anak. Itu salah satunya tuh Ibu Ani yang memilih saya pada Iya. yang tadi Iya. teman-teman Tadi sudah sudah dengar. dijelaskan. Jadi bilang soal Ibu Ani walaupun dadakan ya, Iya. itu saya betul-betul yang harus minta hotspot dulu untuk bisa ini kabar apa dari Ibu Ani nih sebenarnya. Tapi terima kasih banyak Ibu kesempatannya. Iya, karena kita bisa melihat potensi anak itu seperti apa. Jadi guru harus bisa mengenal anak. Anak ini berprestasi, anak ini punya bakat. Jadi kita mendorong Dikembangkan. anak untuk bisa berkembang. Jadi seperti itu sih Wow. tugas saya Iya. sebagai seorang guru seni, bisa melihat bakat siswa. Seperti itu. Wah, ternyata Jadi dari semua yang sudah Ibu Ani jelaskan ini saya mendapatkan banyak pelajaran ya Kak Bella. Ternyata tapi yang paling utama dari saya tuh ini, tidak semua orang yang kita lihat itu lentik, perempuan yang cantik, yang apa istilahnya kayak lembut-lembut, itu ternyata di luar ekspektasi Taekwondo, kita ya. terus Taekwondo, olahraga, iya betul purna sekali. paskibraka, ternyata di luar ekspektasi sekali. Iya. Iya. Jadi teman-teman seni itu bukan hanya dari kayak pelajaran saja. Iya. Teman-teman pasti melihat kalau seni itu kadang banyak yang melihat kalau seni itu membosankan. Iya. Tidak teman-teman, itu karena kita tidak menekuni di bidang tersebut. Iya. Iya. Gitu. Karena- Dan satu lagi hobi yang terbayarkan. Iya. Iya kan? Hobi yang Betul. terbayarkan. betul, 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 Ibu. betul, betul. Karena kalau kita punya bakat teman-teman seperti seni yang tadi itu dari situ bisa menghasilkan
uang teman-teman. Jadi memang Ya. kita punya bakat itu akan menghasilkan Betul. uang, diundang ke acara ini, ke acara itu dari satu bakat yang kita punya dari Betul. dalam diri. Dan satu lagi, kepuasan itu bukan hanya menyangkut uang, Iya. tetapi tentang kepuasan batin. Iya. Ya. Kalau untuk ibu sendiri, ibu merasa puas ketika melihat anak-anak itu berhasil, bukan dari segi uang, tapi saya Iya, puas, tapi betul. saya berhasil. Kayak misalkan anak-anak juara atau anak bisa tampil yang bagus itu, kita jangan lihat dari nilai uang, Nilai tapi nominal. nominalnya, tapi kepuasan batin. Iya. Kalau saya untuk pribadi saya seperti itu. Iya Ibu, karena Ya. betul Ibu, karena memang anak-anak itu kalau misalkan kita mengikuti lomba, Ya. itu tidak akan lihat dari nominal Iya. uangnya. Pasti kita lihat, bahkan yang Iya. juara harapan 3 sekalipun akan sangat bangga teman-teman. Iya. Itu sangat Kepuasan bangga. batin. Iya, betul. Kalau orang yang benar-benar sudah aliran jiwa seninya itu sudah merasuki, Betul. mereka akan melihat kepuasan, Iya. kepuasan batinnya. Ya, uang nomor sekian, tapi lebih kepada kepuasan Kepuasan batin. Iya. Ya. Jadi pengalaman itu number one. Iya, Betul. benar, pengalaman itu sangat penting. Iya. Makanya ibu sering memberikan motivasi ke anak-anak. Kalau pengalaman itu sekali seumur hidup kalian, kalian tidak akan bisa mendapatkan pengalaman itu berkali-kali. Setiap kejadian, setiap kali pengalaman. Kalau untuk memberikan motivasi ibu kepada anak seperti itu. Jadi dari segala pengalaman yang sudah Ibu Ani ceritakan, itu Iya. mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin saya keep di akhir ya. Iya. Itu adalah tentang DBL yang kita tahu Iya. sudah sangat dekat nih Ibu. Kira-kira Persiapan Ibu dengan persiapannya itu teman-teman, kira-kira teman-teman membuat dance, ya. SMA dan Lima Kupang itu mungkin kayak sebenarnya ini dance ini membawakan apa nih? Iya. Mungkin di spill sedikit nih supaya penonton betul, mungkin betul. jangan Ya. penasaran. Untuk DBL kali ini kita sudah melakukan persiapan dan mulai hari Rabu besok kita sudah mulai latihan. Wow. Ya, dan sudah terpilih 12 anak terbaik dari Wow. SMA Negeri 5 Kupang. Semangat untuk anak-anak. Semangat Ya. sampai Januari ya. Iya, sampai Januari. Tetap Anak-anak yang gaspol sangat terus. luar biasa karena Iya. memang mereka Ya. meluangkan waktu Iya. belajarnya. Iya. Dan betul-betul mereka harus ekstra terus karena sudah Iya. 2 tahun ini tidak istilahnya 3 tahun ya sudah Eh, masuk ke 5 besar. Iya, untuk Dance terbaik. untuk kali ini yang kelas 12 4 orang saja. Tiga orang saja. Yang lainnya itu 9-nya itu kelas 11 dan kelas 10. Ya, jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mungkin di akhir di podcast ini mungkin Ibu ada motivasi untuk- apa atau ada pesan Ya. apa yang Ibu ingin sampaikan? Baik, kalau dari ibu motivasi untuk anak-anak masih yang sama, kejarlah pengalaman kalian sebisa mungkin karena pengalaman itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Itu saja. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Akhir kata kita mengucapkan terima kasih untuk Ya. waktunya teman-teman sudah menonton kami. Jangan lupa like, Komen share, dan dan subscribe. Subscribe. Sampai jumpa semua. Dah.